Kita lanjut ke hadis yang nomor 3 ya, teman-teman. Nah, hadis yang ketiga adalah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Hadis yang ketiga ya. Jadi hadis yang ketiga ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin. Apa Islam itu didirikan ya, al-bunyan itu bana yabni itu kan di apa bangunan ya, dibangun lah, didirikan di atas lima pilar atau 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat ini yang jelas. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, pertama bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar ya kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian membayar zakat, wa hajjil baiti, kemudian melaksanakan ibadah haji ya, wa shaumi Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah 5 pilar ya, 5 rukun. Rukun itu kalau salah satu diantaranya nggak dikerjakan ya batal ya. Walaupun haji itu ada yang memang dalam Al-Qur'an misalnya man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu. Sebenarnya bukan hanya haji, bagi siapa saja yang mampu itu, yang lain-lain itu juga semuanya juga bagi siapa yang mampu ya, jangan hanya haji. Misalnya salat ya, salat itu bagi yang mampu. Sebenarnya juga ada kata-kata bagi yang mampunya, enggak mampu salat jadi salati artinya ya. Memberi zakat misalnya juga bagi yang mampu, enggak mampu membayar zakat dia, maka dia termasuk orang yang mendapatkan zakat itu tadi ya. Puasa misalnya juga dia nggak mampu, ya sudah ya, maka dia harus membayar membayar dam ya, atau membayar kifayah, kafarat ya, atau membayar memberikan makan ya kepada orang-orang yang miskin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi al-Islam itu kalau kita tengok yang kemarin itu adalah, kalau dalam ilmu tauhid, al-Islam itu adalah rukun-rukun yang kelihatan ya. Maka dalam ilmu tauhid misalnya dulu kita pernah belajar al-Islam itu adalah az-zahiratu minal a'mal, adalah perbuatan-perbuatan yang kelihatan ya. Apa di antara rukun Islam itu yang enggak kelihatan? Orang membaca syahadat misalnya ya pasti kelihatan. Orang yang salat misalnya juga pasti kelihatan. Apalagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ya pasti kelihatan karena 40 hari misalnya dia nggak ada di rumah. Maka rukun-rukun Islam itu adalah rukun-rukun yang nampak ya, atau rukun-rukun yang kelihatan. Makanya dia zahir. Az-zahiratu minal a'mal. Sementara rukun iman itu adalah rukun-rukun yang nggak nampak, yang nggak kelihatan. Maka dia disebut dengan al-batinatu minal i'tiqad. Sesuatu yang nggak nampak dari keyakinan seseorang itu adalah rukun iman. Iman kepada Allah itu kan nggak kelihatan. Iman kepada kitab-kitabnya juga kan nggak kelihatan. Ya. Maka ada yang kemudian menafsirkan ya, misalnya, jadi kalau kita suka melihat seseorang itu dari hal-hal fisik saja,
dari sesuatu yang nampak. Kita melihat atau menilai seseorang, kita mau berkawan dengan seseorang yang kelihatannya dia ganteng atau kelihatannya dia kok orang berada gitu, kemudian kita dekati, ya, maka kita hanya pada tahapan Islam saja. Jadi mementingkan sesuatu yang nampak-nampak saja. Yang nampak ini penting, memang penting sekali lagi, tetapi nggak berhenti sampai di situ, ya. Maka kalau dalam misalnya tingkatan beragama itu, orang Islam itu pada tingkatan yang paling bawah masih, ya, artinya pintu masuk lah, ya. Jadi kalau dalam Maratibuddin itu mungkin di belakang nanti ada dibahas Maratibuddin, ya, tingkatan dalam beragama itu orang Muslim dulu atau Islam dulu, ya. Kemudian yang kedua baru kemudian al-iman, ya, mukmin, ya, iman. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Di mana di bab selanjutnya, di bab sebelumnya sebenarnya di hadis yang nomor 2 itu, ya, ada kisah, ya, yang mengatakan dia belum menjadi seorang mukmin tetapi dia baru muslim. Orang-orang munafik itu, misalnya orang-orang munafik itu kan suka membantu seseorang, ya, padahal hatinya itu mengingkari. Maka dia baru pada tahapan Islam, tahapan muslim, karena hatinya itu sebenarnya mengingkari, hatinya itu berat untuk melakukan itu, tapi kemudian karena tuntutan misalnya, ya, pertemanan atau yang lain-lain, maka dia sebenarnya berat melaksanakan itu, ya, tetapi dia laksanakan itu. Maka kata Nabi, dia belum mukmin tetapi qulu aslamna. Jadi dia baru sebagai seorang muslim, ya, bukan seorang mukmin. Apalagi kemudian masuk pada tingkatan yang terakhir itu disebut dengan al-ihsan, ya, atau muhsin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kalau kita baru menilai seseorang itu dari hal-hal yang nampak saja, maka tingkatkan, ya. Menilai teman misalnya dari sesuatu yang nampak, ya, nggak salah, tetapi jangan berhenti sampai di situ, ya. Jadi selain lahiriahnya bagus, batiniahnya juga harus bagus. Ya, dia ganteng, dia tajir misalnya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Lihat hatinya, bagus atau tidak, ya. Nah, kalau dua-duanya sudah bagus, zahiriahnya bagus, batiniahnya juga bagus, maka itu namanya bukan pahe, ya, tetapi paket lengkap, bukan paket hemat, ya, tetapi itu sudah lengkap. Jadi nyari teman, menilai teman itu jangan nilai lahiriahnya, tetapi nilai batiniahnya juga, karena manusia itu tidak terdiri dari sifat lahir saja, tetapi manusia itu ada sifat batiniahnya juga, ya. Ini tentang makna Islam itu tadi. Kemudian syahadah, ya. Pertama, misalnya rukun Islam yang pertama ini, ya, yaitu membaca syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kita dulu di pondok misalnya mentoring, ya, ada mubtilatus syahadah, ya, ada syarat diterimanya syahadah, ada yang mengartikan makna syahadah. Syahadah itu bukan hanya kita berikrar, bukan hanya pengakuan saja, tapi syahadah itu juga maknanya adalah sebuah janji, ya, janji setia kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah membaca 2 kalimat syahadat itu, seakan-akan kita sudah bersumpah, ya, kepada Allah untuk senantiasa setia. Nanti dibuka lagi kitab Rasmul Bayannya, ya. Rasmul Bayan di sana penjelasan tentang syahadah ini sangat luas. Jadi bahwa syahadah itu bukan hanya ikrar, pengakuan, bukan, tetapi syahadah itu juga bisa bermakna sumpah, bisa juga bermakna adalah janji setia kita kepada Allah. Jadi ketika kita melafalkan
dua kalimat syahadat itu berarti kita sudah berjanji kepada Allah untuk setia. Ya, kita sudah berikrar juga, ya. Kita juga sudah bersumpah untuk hanya setia kepada Allah dan para Rasulullah SAW. Maka ketika kita sudah bersyahadat ini, ya, ini sudah pintu masuk kita, ya. Cuma kadang-kadang syahadah kita itu ya karena orang tua kita kemudian Muslim, maka kemudian kita juga sudah dari lahir itu memang Muslim. Sementara orang-orang non misalnya, ya kalau dia mau masuk Muslim kan dia harus baca syahadah ini. Ya kadang-kadang karena mereka memang mencari agama barangkali ya orang-orang non itu, sementara kita memang dari lahir itu sudah Muslim, ya kadang-kadang semangat beragama mereka kadang-kadang lebih tinggi ya dibandingkan dengan kita yang barangkali memang lahir dari keluarga Islam. Ini tentang syahadah. Ya, jadi syahadah itu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu tentang wa iqamis shalah. Ya. Oh, tak kira catnya saya baca cat, tak kira ada cat buat saya. Oke. Jadi yang salah. Ya. Jadi yang kedua adalah iqamis shalah. Jadi konsekuensi kita berjanji, bersumpah, misalnya berikrar kepada Allah dan Rasulnya itu, yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu kita harus siap untuk menegakkan salat, untuk melaksanakan salat 5 waktu itu minimal. Ya karena apa? Karena memang batasan antara orang kafir dan orang non itu diantaranya adalah as-shalah. Ya, jadi bedanya kita dengan mereka itu ada pada sholat ini. Ya. Atau besok pada hari kiamat misalnya amalan yang paling pertama dihisap itu, dihitung itu adalah sholat. Ya. Ya kalau sholatnya sudah bagus, maka pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu sudah bisa dijawab dengan mudah. Ya. Jadi teman-teman ya, perbaiki salat kita, maka kehidupan kita akan baik juga. Ya, saya punya kisah teman itu dulu waktu sejak mudanya memang sudah masuk di remaja masjid lah gitu bahasanya. Sampai dia sekolah juga nggak jauh-jauh dari masjid, sampai dia kuliah dia tinggalnya pun juga di masjid. Ya, artinya sampai dia kuliah ya karena sekali lagi ini keyakinan saja ya, keyakinan dia dan memang kecintaan dia kepada masjid. Jadi ketika dia kuliah pun dia nyari ya kosan atau masjid yang lagi membutuhkan orang. Dia kerjanya hanya adzan ya, nanti kalau imamnya berhalangan dia ngimami salat ya itu aja di masjid itu. Yang penting dia nggak bayar kos lah bahasanya begitu. Ya. Nah kemudian sampai dia selesai, dia kuliah di kampusnya itu ternyata ada masjid ya, kampus dia itu. Kemudian setelah keluar dari kuliahnya itu, kemudian dia diterima di perguruan tinggi tempat dia kuliah itu ya. Kemudian ya ceritanya dia menjadi seorang ASN lah, aparatur sipil negara kalau sekarang. Artinya dia bercerita bahwa ketika kita dekat ya dengan masjid itu, maka
apa keinginannya itu kayaknya diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, ini antara yakin atau tidak, ya, barangkali bagi dia iya, tetapi antum mungkin barangkali mau niru juga sudah nggak asli gitu. Kecuali kalau antum memang punya keyakinannya ya sama seperti dia gitu. Loh, ternyata jangan salahkan masjidnya. Saya kalau sudah di masjid tinggalnya ngimami, kemudian ngajar TPA kok enggak bisa seperti dia Ustaz. Nah, beda lagi keyakinannya. Iya, itu dia. Atau dia niatannya memang semata-mata karena itu. Oh, kalau dia teman itu niatannya bukan karena itu sebenarnya, tapi memang apa kerjaan-kerjaan itu diberikan kemudahan. Ya, itu yang kedua. Jadi iqamis shalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Ya. Jadi membayar zakat, ya. Zakat itu kan artinya untuk membersihkan. Membersihkan, ya, kalau zakatul fitri yang membersihkan diri kita. Ada zakatul mal, ada zakat-zakat yang lain. Ya, apa zakah itu kan secara bahasa artinya adalah mensucikan, ya. Ada zakiyah misalnya namanya, itu ya berarti suci, atau bisa juga bermakna, ya pokoknya baguslah. Zakiyah itu bisa harum, ya, karena suci bersih maka kemudian jadi harum. Kalau kotor kan tidak akan harum, ya. Jadi zakah itu gimana adalah mensucikan, ya, mensucikan diri kita, ya. Maka sebenarnya semua semua orang itu memang ada kewajiban untuk membayar zakat, ya, karena sebenarnya itu kembalinya kepada dia, ya, yaitu untuk mensucikan diri dia. Atau kalau kita diberikan kemampuan mal, misalnya ada zakat mal, mensucikan harta-harta kita yang yang barangkali ya terkontaminasi oleh hal-hal yang syubhat gitu. Kemudian yang keempat di sini adalah wahajjul bait, ya, atau wahajjil bait, melaksanakan ibadah haji. Nah, ini lagi ya teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang daftar haji itu kurang lebih ya 30 tahunan ya barangkali. Pokoknya di atas 20 tahun lah, ya. Maka kalau bisa antum sekarang usia misalnya 20 tahun, ya. Nanti ya misalnya 30 tahun nunggunya, ya, berarti antum usia 50 baru bisa berangkat. Ini normalnya, kecuali kalau kemudian jatah jatah jamaah haji Indonesia itu bisa ditambah, misalnya bisa memperpendek itu gitu, bisa 2040, ya, atau bisa 20 tahun kita menunggunya. Tetapi kalau sekarang, ya, kita daftar ibadah haji ini, maka waiting list-nya atau daftar tunggunya itu bisa sampai 30 tahun. Nah, kalau kita diberi kemampuan, ya daftarnya sekarang, ya. Ya, nanti antum sudah masih sehat-sehatnya itu bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau daftar sekarang, nah, kalau daftarnya misalnya antum nunggu kerja, ya, padahal kuliah belum selesai gitu, nanti kerja keburu nikah, udah apa, udah buat anak, buat istri, udah nggak sempat lah antum nabung itu. Kalau sekarang ya diniatkan aja, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, sebenarnya yang terakhir itu ibadah haji itu tadi. Makanya biasanya istata'a ilaihi sabila itu bagi siapa saja yang mampu itu. Nah, yang terakhir ini adalah shaumi Ramadan, atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini yang fardu, ya. Nah, ibadah-ibadah yang selain fardu itu kan ada ibadah sunnah, ya, mustahab misalnya, atau tatawu, ya. Nah, puasa sunnah itu bisa antum melaksanakan selain di bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan itu khusus bagi yang wajib, ya. Nah, yang sunnah ini ya ada ibadah Senin, Kamis puasanya, ada shaum Daud, puasa Daud misalnya, ya, ada puasa Yaumul Bid misalnya, ya, tiap bulan itu ada 13, 14, 15.
ya setiap bulannya ya bisa kita laksanakan itu. Atau puasa-puasa sunnah karena berhubungan dengan waktu-waktu tertentu ya. Itu silakan. Nah, itu apa yang kita bisa aturkan ya dari hadis yang nomor 3 ini ya. Jadi ini berbicara tentang rukun Islam ya. Rukun Islam itu, rukun itu sesuatu yang paling pokok lah. Kalau enggak itu ya berarti enggak sah lah gitu. Sama seperti ibadah haji, yang ibadah haji itu ada wajib haji, ada rukun haji. Rukun haji itu ya hanya satu aja, wukuf di Arafah itu. Ya, kalau dia berangkat haji tetapi nggak ikut wukuf ya dia harus mengulangi ibadah hajinya. Maka orang-orang yang melaksanakan haji itu biar sakit ya, biar apapun kondisinya itu ya tetap dibawa ke Arafah, karena al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, itu rukunnya ya. Adapun yang lain-lain misalnya dia melanggar ya membayar dam ya, tetapi nggak sampai menggugurkan atau membatalkan ibadah haji dia. Tetapi kalau wukuf ini rukunnya ya, dia nggak bisa melaksanakan wukuf ya sudah, ya hajinya berarti batal dan harus mengulangi di tahun-tahun berikutnya. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah, kajian kita tentang hadis arba'in nomor 3 ya. Saya nggak tahu kalau ternyata nomor 3, saya tadi baca-baca ya nomor 2, ternyata jadwalnya mungkin seminggu bisa 2 kali, biar Kak Fakih nanti yang menjelaskan. Begitu, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo, mungkin peserta ada yang mau bertanya, bisa melalui chat atau bicara langsung dengan mengaktifkan mic-nya. Ini cenderung kurang sesuai, sementara kematian manusia adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam menjelaskan ini? Pertama, santet itu jelas ada ya. Jadi santet, guna-guna, gendam, ya ilmu-ilmu jelek-jelek yang lain itu termasuk ilmu mahabbah misalnya, ilmu biar orang menjadi suka sama kita atau kita menjadi suka sama orang lain, itu kan ada ya. Jadi bahkan di antara sebab turunnya Quran surah Al-Falaq sama An-Nas itu ya, di antaranya adalah karena ada yang mengatakan Nabi itu pernah kena sihir ya, kena guna-guna bahasanya begitu. Walaupun sekali lagi ini masih ada dua kubu lah biasa. Ada yang mengatakan iya Nabi itu pernah kena sihir, ada yang mengatakan nggak mungkin karena Nabi itu dalam penjagaan Allah. Ya selalu ada dua kubu lah ya. Tetapi di antara sebab turunnya itu sekali lagi Quran surah Al-Falaq itu berbicara tentang ya biar menangkal kita itu dari sihir ya. Jadi ya tafsirnya bahas tafsirnya lah, pokoknya panjang lagi nanti. Jadi dua surat itu di antaranya adalah bisa menangkal kita dari sihir. Nah, sekarang ada banyak ya tontonan ya sekali lagi di mana ya, di YouTube barangkali. Saya nggak tahu nih Mbak Diara suka nonton yang mana ini, yang Jawa Timur apa yang Jawa Barat apa yang mana ya, di antara ustadz-ustadz yang barangkali suka dengan hal-hal begitu ya. Nah, gimana kita ya menanggapi itu? Istilahnya barangkali beda lah ya. Ada ustadz-ustadz yang biasanya menganggapnya itu mengusirnya itu dengan ruqyah biasanya ya.
ruqyah dengan doa-doa yang memang sudah ada maksur gitu ya di ruqyah gitu loh. Tapi kalau antum misalnya besok ada keluarga yang begitu ya kemudian minta ruqyah, ya perhatikan yang meruqyah itu kira-kira bacaan Qur'annya bagus enggak. Kalau apa bacaan Qur'annya aja sudah enggak bagus, gimana mau mengusir jin, itu malah mendatangkan jin. Jadi kita kurang percaya gitu loh. Wah, bacaan Qur'annya aja panjang pendeknya enggak benar gitu, gimana? Berarti dia hanya ikut pelatihan ruqyah ya. Pelatihan ruqyah barangkali 2 atau 3 hari. Ya jinnya barangkali enggak akan pindah. Ya. Jadi istilah sebagian istilah agamanya itu memang di ruqyah ya. Ruqyah ya biasa ada ustadz-ustadz di Trans 7 itu misalnya ustadz siapa gitu juga ya yang sama. Ada bahkan yang mau sampai mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan jinnya itu gitu ya. Karena jin itu kan nggak punya fisik, masuk ke tubuh orang memang ya sudah gitu loh. Nah, melalui dialah kemudian seorang ustadz itu bisa berkomunikasi. Nah, yang dipermasalahkan saya kurang tahu apakah memang kematian itu sudah ada lah, sudah ditentukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan lah, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita beradu argumen, beradu pendapat, misalnya apa bedanya ruqyah sama ustadz-ustadz yang ya kecuali itu tadi ya ilmu-ilmunya itu bukan dari Quran, ya. Syarat ru'yah itu kan dulu juga sudah kita pelajari. Syarat ru'yah itu diantaranya, ya, orang yang meru'yah itu tidak boleh meyakini bahwa setan itu keluar gara-gara dia. Ini siapapun, ya. Antum mau jadi peru'yah, ya, syaratnya biar ru'yah itu disebut Islami misalnya, maka antum nggak boleh menyampaikan kepada pasiennya itu, Bu, ya, ini Pak jinnya sudah hilang gara-gara saya. Enggak, semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga harus berbahasa Arab. Gitu loh. Jadi itu Mbak Diara. Jadi ya mistis itu ada ya, sihir guna-guna gendam, pengasihan atau mahabbah bahasa Arabnya, cuma jadi Indonesianya jadi pengasihan biar dia merasa suka sama saya misalnya atau apalah yang lain-lain begitu. Ada ya berbau mistis itu. Dan sampai kapanpun juga akan tetap ada. Nah, ini yang dari Kindi ya, melanjutkan pertanyaan dari saudari Diara. Akhir-akhir saya sering sekali menonton beberapa siaran video di YouTube. Ada beberapa oknum yang mengatasnamakan dirinya Ustadz, melakukan sebuah pertarungan dengan para dukun-dukun santet yang ada di Indonesia. Oknum itu sendiri menggunakan khodam, ya, di mana saya mengetahui bahwa khodam merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan konsekuensi dari kalimat syahadat itu sendiri. Ada juga beberapa oknum tersebut yang mengaku menggunakan ilmu hikmah dalam memerangi para dukun-dukun santet. Bagaimana hukum dari ilmu hikmah dan khodam itu? Ya, sendiri untuk sudut pandang Islam. Soal mohon pencerahannya. Jadi khodam itu apa ya? Ya pembantu lah. Ya dari kata-kata khadimun toh. Khadim itu ya pembantu. Ya, antum punya pembantu yang namanya bahasa Arabnya ya khadimun. Cuma keren-kerenan saja biasanya di pondok ya ada kiai dia punya khodam. Artinya sih punya pembantu. Nah, ada dua hal. Ya, yang pertama orang-orang baik itu memang dalam diri kita itu kan kalau ada orang jelek ya berarti dia khodamnya, pembantunya itu kan para sayatin dan dan jin itu tuh. Jadi orang-orang jelek itu sekali lagi orang-orang bejat itu, para ahli sihir itu khodamnya kan siapa kalau enggak ya setan itu. Ya bisa tuyul, ya bisa pokoknya setan-setan itu genderuwo kah atau apa yang lain-lain. Itu
itu yang membantu itu, yang membantu para dukun-dukun itu tadi. Ya dukun, ya tukang santet ya, atau yang lain-lain. Mereka yang khaddamnya, yang membantu dia itu ya adalah itu tadi. Nah, sebaliknya orang-orang yang yang beriman ya macam kita gitu ya. Sebenarnya ya ada juga ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu ya sudah, doa kita itu aja yang jadi khaddam itu tadi. Jadi melindungi kita. Ya nggak mungkin ketika kita berdoa kan Allah pasti mengutus para malaikat untuk melindungi kita. Misal ya, saya berdoa, ya Allah, lindungi saya dari kekuatan sihir misalnya. Ya Allah kan ketika kita minta langsung kepada Allah, maka Allah pasti menyuruh para malaikatnya untuk malaikat ini si fulan berdoa. Ya sama seperti kita berdoa, misalnya ya pagi hari kita berinfak, ada yang menahan. Nah, dalam hadis kan disebutkan, jadi setiap pagi itu Allah mengutus 2 malaikat. Ya, malaikat yang pertama untuk mengganti orang yang berinfak itu, ya. Jadi dia mengeluarkan infaknya, dia ganti, ya. Sementara malaikat yang kedua ini yang menahan ininya tadi. Ya, artinya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah mengutus para malaikatnya. Ya, secara tidak langsung itulah yang melindungi atau membantu kita dalam menghadapi si ini tadi, tukang sihir itu tadi. Maka teman-teman ya, kalau was-was ini dalam bahasanya tafsirnya ya. Jadi was-was itu Allah itu menyebutkan 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Jadi was-was itu sangat berat. Sementara kalau sihir itu cuma Allah menyebut 1 sifat aja. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffas. Itu pokoknya 1 sifat aja untuk menghadapi sihir itu. Sementara untuk was-was itu ya Allah menyebutkan 3 sifat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi itu ya cerita-ceritanya Mas Kindi. Jadi ya sihir itulah ada ya kita menilainya itu agak luas lah. Dia kadang-kadang untuk di YouTube misalnya ustadz tertentu kita katakan ini masih bertentangan, sementara untuk di TV misalnya ada satu ustadz yang tukang ruqyah, padahal ya nyaris mirip-mirip saja. Iya. Ya misalnya ustadz siapa yang biasa ngeruqyah di Trans 7 ya di pagi hari itu. Ya kadang-kadang dia juga ada pasiennya kemasukan kena sihir. Kadang-kadang dia juga berbincang-bincang. Kadang-kadang dia juga membacakan mantra untuk mengusir itu. Jadi ya dunia-dunia begitu itu ya isinya begitulah. Ya. Kemudian yang ketiga ini nih Pak pengusaha ini Mas Andri ini. Sudah fix 3 kali Bank Syariah BSM. Ini kan sudah fix 3 bank syariah BSM, BNI dan BRI akan merger, yang mana BRI sebagai surviving entity otomatis akan menjadi monopoli karena tidak ada persaingan bank syariah yang sebanding. Pertanyaannya, gimana hukumnya ketika dana haji kita nantinya dimanfaatkan atau dipakai dulu oleh pemerintah untuk struktur ya. Nah, teman-teman ini sempat ramai kemarin karena memang dana haji kita katanya ya itu dipakai buat bangun infrastruktur, walaupun sekali lagi itu kadang-kadang dibantah oleh pemerintah. Ya karena apa? Karena pemerintah ya bukan dananya pemerintah, itu dananya saya. Saya misalnya nyimpen di Bank Muamalat untuk melaksanakan ibadah haji. Nyimpennya sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya. Nah, harusnya pemerintah juga minta izin ke saya. Ya, karena itu dana saya, bukan dananya Kemenak juga bukan dananya pemerintah gitu. Kemenak itu kan ibaratnya ya
panitia saja, sama seperti panitia kurban. Jadi panitia itu nggak boleh sembarangan karena dia hanya orang yang ditunjuk oleh sahibul kurban, kan begitu. Untuk pelaksanaan ibadah haji juga sama, ya. Maka untuk pembangunan infrastruktur kayaknya sudah dibantah ya oleh pemerintah bahwa kayaknya enggak dijadikan untuk membangun jalan tol kah atau membangun KRL kah atau apa gitu untuk dana haji itu. Nah, dana haji itu sebenarnya ya disimpan, misalnya dibelanjakan untuk kepentingan ibadah haji, untuk agar pemondokan kita itu dekat, misalnya ke Masjidil Haram. Karena sebagian negara juga melaksanakan itu dana haji itu ya, kemudian dibelanjakan, dibelikan, dibangun hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, ya, atau misalnya di Masjid Nabawi misalnya yang dekat gitu loh. Ya itu boleh. Tapi kalau dibangun untuk hal-hal yang lain, apalagi tidak ada izin kepada yang bersangkutan, kepada saya misalnya, atau kepada ini calon jamaah haji yang lainnya misalnya, asal ini aja pemerintah, maka itu nggak boleh. Ya sudah batil lah bahasanya. Nah, kecuali sekali lagi Kemenak itu bukan pemilik uang loh, ya. Kemenak itu kan dia hanya panitia saja, ya. Pemilik uang ya tetap kita, antum-antum yang menyimpan misalnya dana haji untuk beberapa tahun kemudian. Ada yang mau berangkat tahun besok enggak? Biar bisa bareng. Ya harusnya saya itu tahun ini, tetapi karena ada virus itu, maka ya diundur menjadi tahun depan, Pak. besok. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan umur Iya, panjang lah gitu. amin. Saya kira Ya, itu ya. Mas Gilman sudah jam 9 ini 9. ya. Ya, Jadi untuk oke, Pak. sihir sekali lagi itu ada ya apa perluas wawasan kita, sekali lagi jangan mudah menjudge seseorang, wah ini kayaknya kurang kurang sesuai dengan syariat misalnya, padahal barangkali pengetahuan kita aja yang masih sempit gitu loh. Nah, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, maka perluas wawasannya, ya. Jangan hanya dari satu sumber, tapi cari sumber mana nih yang memperbolehkan. Baca juga, ya. Misal tentang siapa tadi ya, satu saat yang biasa tampil di YouTube lah, siapa? Gilman pernah nonton nggak? Wah, saya jarang nonton rupiah begituan, Tat. Nggak terlalu Oh, juga. itu nontonnya Korea berarti. Wah, tidak, Tat. Ya gitu ya, Ya, maaf. teman-teman. Eh, dari saya mohon maaf atas semua masih banyak ini. Ya, Oh Tat. ya 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 ya. Oke. Oke, Tat. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan kasiran atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Oke, ya Kum. Ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kajian pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Nah, untuk info-info kajian selanjutnya, insya Allah akan diumumkan lagi di grup kajian Karumah. Oke, langsung saja itu Pak Sedat. Ustaz, sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimatikan. Yang mau lanjut ke Ya, aktivitas yang udah ya. lain, monggo Waalaikumsalam. silakan. Ya, Ustaz. Hmm.